Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, topik kita kali ini gimana sih membangun kepercayaan dari pelanggan, istilahnya building trust ya. Nah, ini sangat menarik. Oke, teman-teman sahabat sales dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai bincang-bincang kita hari ini, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat-sehat ya? Amin. Oke, Coach, kita mau bahas tentang ini nih Coach, membangun kepercayaan customer. Gimana sih kita bisa membangun kepercayaan pelanggan kita, building trust ya istilahnya ya, Coach ya. Jadi sebelum kita ngomong ke sana, gini, salah satu hal faktor yang menyebabkan kenapa seorang customer tidak membeli itu dulu deh. Nah, salah satu hal yang membuat mungkin produknya bagus, mungkin produknya berkualitas, tapi dia nggak trust atau nggak percaya sama salesnya ini adalah salesnya ini seakan-akan dianggap ini kok gue nggak percaya apa yang diomongin ya. Pernah kan ngalamin kayak gitu ya? Yeah. Contoh ya, ibu pasti, aku yakin banget kan, Bu Ana pengen beli mobil atau pengen beli apa, tapi kok kayaknya salesnya nggak bisa dipercaya gitu loh. Jadi kalau otomatis kalau salesnya nggak bisa dipercaya, jadi customernya nggak trust ya, nggak yakin bahwa ini orang bisa bantu menyelesaikan masalah dia. Nah, coba kita lihat, kita telah dari beberapa sudut dulu ya Bu. Oke. Nah, kenapa sih customer tidak trust? Kalau menurut Bu Ana kenapa? Kalau Bu Ana nggak trust sama seseorang karena apa? Misalnya contoh, nggak trust sama seseorang. Baru pertama kali ketemu deh, anggaplah baru pertama kali ketemu. Walaupun saya tahu Bu Ana kayaknya gampang percaya sama orang ya, saya tahu banget. Nah, apa Bu? Kalau Ibu baru pertama kali ketemu orang. Saat menjelaskan produknya kayaknya nggak yakin gitu ya. Satu, menjelaskan produknya nggak yakin atau dia tidak meyakini. Kalau misalkan ibu baru ketemu, terus orangnya mendadak cuman pakai baju kemeja, pakai dasi gitu, ya. Tidak pakai tanda pengenal, ibu curiga nggak? Iya. Betul nggak? Kalau dia bilang, oh saya dari perusahaan PT A, percaya nggak? Nggak ada pengenalnya gitu ya. Iya, betul. Masuk akal? Nah, itu juga banyak yang terjadi kepada bisnis atau penjualan yang door to door. Waktu itu pernah ada yang nanya saya, Bu. Coach, saya ini mau jual door to door. Selama ini semua teman-teman saya, dia jual produknya apa? Herbal, kalau nggak salah herbal. Dia bilang, kenapa ya? Kok saya tawarin ke orang-orang online, itu udah banyak kompetitornya. Jadi banyak teman-teman dia yang jualan herbal. Nah, pertanyaan menarik. Ketika dia datang ke rumah-rumah, orang-orang nggak percaya. Disangka sih penghipnotis gitu loh. Disangka mau menghipnosis atau melakukan kejahatan. Padahal kan, bajunya rapi. bajunya rapi. Nah, biasa kan, orang kan banyak seuzon dan sebagainya kan di zaman sekarang nih kan banyak orang yang curiga aja, baunya curiga aja sama orang kan ya. Makanya sales dianggap kadang-kadang sales sama pengamen sama sales dianggap sebagai pencuri itu kelihatannya hampir mirip-mirip kelihatannya gitu kan ya. Ini makanya kenapa membangun trust itu menjadi bagian yang penting biar nggak disangka copet, betul nggak? Sales masa copet kan gitu loh ya. Atau mungkin kalau untuk supaya customer tuh tahu, dia mungkin harus pakai seragam tertentu ya. Nah, tuh kan, akhirnya Bu Ana ini menjawab kan? Karena ini kan kita ngomongnya sales door to door ya. Door. Beda dengan kalau misalnya di pameran. Pameran juga sama, nanti akan cerita lagi nih Bu. Okay. Ya, masuk akal nih. Jadi kalau misalkan kita bilang, berarti kalau door to door berarti apa? Berarti seragam. Terus kemudian punya tanda-tanda pengenal, betul ya Bu ya? Kemudian penampilannya rapi. Kemudian cara berbicaranya meyakinkan, betul nggak Bu Ana? Iya. Meyakinkan, ya Bu Ana mau ngomong? Saya ingat ada satu sales mobil, dia bukan hanya itu aja sih, dia bawa ininya apa, kayak buklet ya atau apa tuh namanya? Sales kit lah, brosur katalognya, yes, tentang produknya dia. Gitu. Betul. Nah itu tadi, itu kan artinya build trust ya. Jadi artinya dia, nah ini menarik, berarti kalau mungkin saya bilang bukan bukletnya, tapi preparationnya, boleh nggak saya bilang gitu? Yeah. Berarti persiapan dia sangat matang ketika kunjungan, masuk akal? Nah itu berkaitan dengan yang door to door. Bangun trust ya kan. Nah
Dan trust itu juga bisa berarti bahwa bisa nggak perusahaan lu tuh menyelesaikan problem gua, problem saya. Kebanyakan ada orang kan yang tidak bisa menunjukkan dia bisa menyelesaikan masalah. Saya ambil contoh deh gampang. Tadi Bu Wanda ngomong tentang pameran ya. Nah contoh pameran nih, kan pameran rame nih, banyak yang jualan. Ibu datang, ajakin ngomong, Bu, anggaplah jualannya apa? Misalkan jualannya misalnya antena gitu ya. Jualan antena. Tapi ketika dia jualan ke antena ke ibu, kalau diajak ngomong ke orang yang nggak meyakinkan, ketika ditanya tentang teknologinya kayak nggak nyambung, betul ya Bu? Kan ada yang ngalamin kayak gitu ya. Kok kayak nggak ngerti ya? Kok nggak ngerti produk? Ibu percaya nggak? Enggak. Nggak percaya? Nah itu juga yang bisa disebut adalah dia tidak bisa kita sebut adalah build trust. Trustnya tidak terjalin. Maka kita nggak percaya dong. Nah, berarti kalau mama kita mau percaya terhadap seseorang sales, berarti dia juga penampilan harus rapi, penampilan harus cetar membahana. Oh ya, walaupun tidak perlu sampai heboh-heboh gitu rambutnya dan sebagainya, dia begitu meyakinkan, cara bicaranya meyakinkan, maka orang bisa trust, betul? Saya ambil contoh lagi Bu. Hari ini saya ada meeting dengan satu customer Bu. Nah, ketika meeting dengan satu customer, kebetulan kami mengajak vendor lain. Jadi vendor lain untuk bareng-bareng bekerja sama dengan kita. Nah, orang ini jago banget. Saya tahu orang ini jago banget dalam istilahnya jago di back end-nya ya. Apa ya istilahnya back end itu apa ya? Bagian belakangnya gitu ya. Tetapi ketika saya ngobrol tadi, saya jujur ngeliat ada beberapa hal yang saya melihat di timnya dia tidak menunjukkan bahwa orang itu bisa dipercaya. Apa Bu? Kameranya mati timnya. Dimatikan. Lah gimana saya mau jualan pakai virtual kalau kamera dia mati, saya percaya apa enggak? Enggak dong. Nah, kalaupun dia percaya itu bisa jadi bukan karena si perusahaan itu dong. Dia bisa jadi percaya karena saya sudah kenal lama orang itu, betul nggak? Nah, itu yang terjadi. Jadi makanya balik lagi, ketika menjelaskan sesuatu itu penting satu. Yang kedua, setiap perkataan ucapannya itu banyak kayak kayak nggak yakin gitu. Kayak apa ya istilahnya? Mungkin kalau Bu Ana bilang apa ya? Kayak tidak membumi gitu. Apa bukan membumi? Jadi kayak ngomongnya ngawang, tidak contoh jelas, tidak deskriptif, tapi ngomongnya kayak misalnya contoh, Bu Ana, apakah corporate consulting bisa membantu perusahaan kami untuk menyelesaikan masalah? Oh, kami jadi bukan menjawab pertanyaan, tapi kami dengan sistem kami akan bla 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 bla. Tapi tidak menjawab pertanyaan. Itu kan artinya apa ya istilahnya? Dia sengaja dikaburkan informasi, dia tidak dengan jelas. Misalkan contoh. Mungkin dia nggak paham apa yang harus dijelaskan, jadi dia mungkin tidak paham, mungkin dia tidak yakin. Iya, atau tidak yakin. Sebenarnya kalau ditanya, apakah Anda bisa menyelesaikan masalah kami? Kami bisa menyelesaikan masalah Bapak. Karena yang kami lakukan adalah bla 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 bla. Jadi menjawab pertanyaan. Bukan, oh kami mempunyai kemampuan dan sebagainya. Tidak menjawab pertanyaan. Atau kalau misalnya ada yang nanya ke kita pernah ya, apakah ini memang 100% bisa meningkatkan penjualan? Oh tentu saja. Dengan cara betul, ya. Betul. Kalau ditanya, apakah kami yakin? Cara ini, ya, betul. cara ini. Betul. Jadi, apakah corporate consulting yakin bahwa kita bisa meningkatkan produktivitas dan closing ratio? Yes. Dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, kita tidak bisa melakukan. Masuk akal dong? Ya, berarti memang bukan hanya kita menyanggupi, betul. tapi kita kasih tahu ada caranya. Ada caranya. Jadi ada spesifik contoh, spesifik situasi dan contoh. Jangan ngomongnya tentang fasilitas, hal yang tidak ditanyakan. Itu juga salah satu yang menjadi isu. Orang bisa trust sama kita apa enggak? Begitu, Bu Ana. Oke. Ya. Ini Coach Arif balik ke tadi. Kalau sales door to door ya. Door to door. Kan tadi Coach Arif bilang kan ada penampilan ya. Harus seragam paling nggak. Atau kalau nggak seragam dia minimal ada name tag-nya. Dia bawa surat tugas. Oh iya, saya mau nambahin karena Ibu Ana ngomong ini jadi ingat. Saya ingat Bu, waktu itu ada satu perusahaan yang datang pakai baju udah lengkap, pakai name tag, tapi surat tugasnya tidak meyakinkan Bu. Surat tugasnya tidak meyakinkan, seakan-akan kayak surat tugas yang bisa diketik sendiri. Berarti apa? Mungkin cuma selembar HVS, terus kepala kop suratnya itu cuma printan biasa. Jadi kayak dia tidak dipersiapkan dengan matang. Beda nggak yang sama Ibu tadi cerita tentang mobil? Bawa apa? Buklet. Ibu meyakini itu karena benar-benar persiapannya matang dan memang masuk akal. Tapi bagaimana kalau dia ngasihnya cuma dalam bentuk HVS?
saya nggak yakin ibu akan trust, betul nggak? Itu maksud saya, Bu. Ya, apalagi zaman begini ya Pak. Ya. Apalagi zaman Udah banyak begini, penipuan, betul. banyak Karena hal yang- bikin name tag itu kan bisa bikin. Name tagnya bisa. apalagi name tagnya nggak keren, name tagnya asal-asalan. Ya betul dong. Tapi coach kan perusahaan kami jadi kan, ya cari dong orang desain dong, bisa bayar kan nggak mahal, paling cuma 350.000 atau 500.000 bisa melakukan, betul nggak? Bikin sesuatu yang bagus, ya betul ya Bu. Seperti contoh kita kayak ada pelatihan nih, sebentar lagi kita ada Indonesia Coaching Forum, Iya. ada Indonesia NLP Coaching Indonesia NLP Forum. Nah pertanyaannya, Bu Ana kan sangat konsen banget mengenai brosur, betul nggak? Iya. Kenapa? Karena brosur yang disampaikan kalau dia tidak mencerminkan mahal, tidak mencerminkan berkualitas, maka orang nggak percaya, betul nggak? Iya. Itu maksudnya, Bu. Trust itu berarti dibangun bukan hanya, memang ada salah satunya sales harus punya kemampuan menjelaskan dengan baik, itu udah pasti. Cuman tools awalnya ya supaya orang bisa. Tools alatnya kantor harus di-provide dengan yang baik, tentunya. Ya kalau misalnya contoh ya, walaupun kita pernah kan ada kejadian yang ada satu perusahaan telekomunikasi yang kita nggak bisa sebut namanya, yang di Indonesia datang ke tempat kita ternyata maling ya. Pernah kejadian maling kan, sampai minta maaf kan. Iya. Ya cuma kita nggak bisa sebut nama. Tapi kan abis itu memang perusahaannya datang menegur orang itu kan. Nah, cuman balik lagi, itu kan juga jadi berbahaya ketika perusahaan sembarangan memilih karyawan atau mencari karyawan yang seperti itu, betul nggak? Iya. Resikonya besar. Itu pun baru terjadi kita ditegur karena kebetulan saya kenal dengan salah satu petinggi di sana kan, dan saya baru ngomong itu. Nah, ini menarik kan. Jadi artinya jangan sampai segala sesuatu yang sudah kita build itu atau dibuild oleh pemilik perusahaan itu jadi hancur karena kita sembrono cuman hanya mau cari murahnya. Itu yang jadi penting. Atau mencari sales yang kelihatannya nggak banget gitu loh. Itu menjadi bagian penting. Begitu, Mbak Ana? Oke, berarti kalau membangun trust itu sebelum beli produknya, itu awalnya dulu ya Coach ya? Iya dong. Bagaimana? Pada saat ketemu salaman, halo selamat pagi Ibu Ana, atau halo selamat pagi Ibu, saya dari Corpora Consult, itu kan menjadi cermin bahwa perusahaannya ini bagus atau enggak, itu yang menjadi bagian penting. Nah kalau Ibu contoh nih, kan Ibu kan banyak nih ikut ke satu komunitas networking kan ya, networking bukan multi level tapi networking. Ibu lihat kan orang itu pengusaha, ya. pengusaha, mereka tertarik sama kita setelah kita ngobrol kan, apa yang bisa kita bantu. Iya. Itu artinya build trust. Betul nggak Bu? Iya. Itu maksudnya. Bukan cuma sekedar tak kenal maka tak sayang, bukan. Tapi, gue bisa percaya sama lu gak sih ya? Jangan-jangan lu cuma ngibul doang gitu loh Bu. Itu pun untuk selevel ini ya, corporate ya. Corporate itu, kayak gitu. Apalagi yang di door-door. Yes, betul. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, jadi dipersiapkan ya sebelum memulai membangun kepercayaan pelanggan itu, building trust itu berarti dari kita sendiri sebagai sales untuk mempersiapkan apa aja yang bisa kita bawa pada saat kita melakukan promosi, terutama untuk teman-teman yang melakukan penjualan door to door gitu ya. Ini lebih challenge banget yang door to door nih dibanding misalnya kalau pameran pun seperti itu ya Coach Arif ya. Ya, sama. Pameran pun juga sama gitu ya. Jadi memang persiapan untuk seorang sales itu selain penampilan, nggak usah penampilan yang heboh banget ya, yang misalnya kayak mau jadi nyamain Artis ya, gitu nggak kan. juga ya. Ya, yang penting penampilan rapi, kalau memang ada seragamnya oke gitu ya, terus ada name tag gitu tadi Coach Arif ya, dan ada Kemampuan tools. menjelaskan. Juga kemampuan menjelaskan. Dan tools Seperti itu. tentunya, yes. Seperti itu ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang kita mengenai building trust. Kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan ke channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Oh ya, teman-teman, untuk building trust ini kita nanti akan ada kelasnya juga kayaknya Coach Arif ya, yaitu judulnya itu NLP Selling Power. Itu nanti kelasnya itu sendiri ada di tanggal 12 Juni, Coach Arif. Nah, mungkin nanti bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu bersama saya Ana Melani dan Saya Coach Antonius Arif, tapi sebelumnya saya jangan lupa Bu Ana, kan ada pelatihan online kita kan. Ya, ada nah, pelatihan online kita juga. ada di salesuniversity.id, salesuniversity.id. salesuniversity.id dan ada lagi? Kalau untuk pelatihan kita langsung di Corpora Consulting itu ada jadwal pelatihan kita sudah dari sana. Kalau perlu juga follow Instagram kita, follow Instagram saya dan follow juga TikTok-nya saya, di sana akan dapat informasinya. Nah,
Oke, sampai jumpa. Salam perform. Bye-bye. Bye.